Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soekarno Kuntowijoyo. Saya akan menjelaskan paper yang telah saya buat dengan judul Penggunaan e-commerce untuk meningkatkan minat beli pada bisnis UMKM furniture di masa pandemi COVID-19. Struktur dari paper yang saya buat, yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam daftar pustaka. Bagian abstrak. Bagian abstrak merupakan intisari yang menggambarkan tentang kontribusi, ide, temuan, atau hasil, dan mendeskripsikan implikasi dari temuan. Berikut skrip dari paper yang saya buat pada bagian abstrak. Dunia sedang diuji dengan kemunculan virus COVID-19. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang cukup besar di berbagai sektor. Salah satunya adalah bidang furniture. Akibat COVID-19 yang semakin memburuk, pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 tersebut, yang menyebabkan pergerakan manusia menjadi terhambat termasuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga banyak masyarakat yang enggan keluar rumah untuk mengunjungi toko secara langsung. Untuk mengatasi kondisi seperti ini, maka masyarakat sudah melakukan solusi dengan menggunakan e-commerce sebagai sarana untuk berbelanja. E-commerce merupakan salah satu platform yang dapat membantu strategi penjualan di masa pandemi. Selain praktis, penggunaan e-commerce juga dapat dilakukan di rumah, sehingga menekan angka penurunan yang terinfeksi virus COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner, sehingga menghasilkan data dan informasi mengenai ide yang dapat diterapkan pelaku UMKM furniture dengan memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan kembali minat beli di masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, menjelaskan konteks penelitian dan menyatakan tujuan penelitian. Bagian pendahuluan terdiri dari 3 bagian, yaitu latar belakang, perumusan masalah, dan solusi. Bagian latar belakang, saya memilih topik tersebut karena bisnis UMKM di bidang furniture merupakan salah satu yang terdampak dari COVID-19. Perumusan masalah, berkurangnya minat beli di UMKM furniture akibat pembatasan pergerakan masyarakat. Solusi, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kembali minat beli konsumen dengan platform e-commerce. Berikut adalah bagian pendahuluan dari paper yang saya buat. Pada akhir tahun 2019, dunia sedang diuji dengan kemunculan virus yang ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019 lalu. Virus ini mulai menjadi pandemi global dikarenakan telah menyebar di hampir seluruh wilayah di belahan dunia. Indonesia bertanggal 8 Agustus tahun 2021 menduduki peringkat ke-7 dengan kasus aktif sebesar 497.824 kasus. Sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak pandemi COVID-19 yang cukup besar. Sejak awal Maret 2020, sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan sektor industri memiliki dampak yang besar. Dampak yang terlihat yaitu penutupan bisnis, termasuk pelaku UMKM furniture. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu penopang dan memiliki kontribusi yang tinggi bagi perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti ketika krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998, UMKM mampu menjadi backbone dan mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi. Di saat perusahaan-perusahaan besar yang menjadi harapan untuk bertahan ternyata banyak yang tumbang, di sisi lain, UMKM justru menjadi penggerak perekonomian di tengah terpaan krisis.
UMKM merupakan sektor ekonomi, masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal, dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal. Peran UMKM bagi perekonomian diantaranya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, mendistribusikan hasil pembangunan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, metode penelitian. Bagian ini harus menjelaskan beberapa hal terkait metode yang digunakan dalam penelitian. Bagian ini diuraikan dengan jelas agar dapat dipahami oleh pembaca. Metode penelitian yang saya buat merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei yang memanfaatkan Google Forms sebagai kuesioner. Kuesioner tersebut dibagikan ke 150 responden dari pengikut Instagram peneliti yang mengembalikan mengisi sebanyak 80 orang. Keempat, hasil dan pembahasan. Hasil merupakan bagian yang memaparkan temuan paling penting, termasuk analisis hasil yang sesuai dan berbanding dengan hasil penelitian lainnya. Tabel 1, pemilihan tempat berbelanja kebutuhan sebelum dan saat pandemi COVID-19. Tempat belanja toko UMKM saat COVID presentase sebesar 6,25% dan sebelum COVID 31,25%. Yang kedua yaitu mall saat COVID 12,5% dan sebelum COVID 37,50%. Yang ketiga media sosial saat COVID 25% dan sebelum COVID 6,25%. Yang keempat e-commerce saat COVID 56,25% dan sebelum COVID 25%. Dari tabel tersebut, penelitian yang dilakukan dengan kuesioner, responden yang memilih e-commerce sebagai tempat bertransaksi jual beli kebutuhan saat COVID-19 memiliki jumlah persentase yang tinggi, yaitu 56,25%, meningkat dibandingkan sebelum COVID-19 dengan persentase 25%. Dan hal ini berbanding terbalik dengan toko UMKM yang justru mengalami penurunan persentase ketika COVID-19 melanda. Tabel 2, pemilihan jenis e-commerce yang digunakan berbelanja saat COVID-19. Yang pertama, nama e-commerce OLX persentase 3,75%. Yang kedua, Tokopedia persentase 25%. Yang ketiga, Bukalapak persentase 15%. Yang keempat, Shopee persentase 51,25%. Yang kelima, Lazada persentase 5%. Pembahasan tabel 2, dengan dibagikannya kuesioner untuk mensurvei jenis aplikasi e-commerce apa yang paling banyak digunakan oleh responden untuk berbelanja kebutuhan secara online di masa pandemi ini, terlihat dari hasil penelitian bahwa responden dalam berbelanja online lebih banyak menggunakan Shopee dan Tokopedia dibandingkan e-commerce lainnya, Lazada, Bukalapak, dan OLX. Dengan persentase 51,25% atau 41 dari responden memilih Shopee dan 25% atau 20 dari 80 responden memilih Tokopedia. Tabel 3, jenis kebutuhan yang dibelanjakan di e-commerce sebelum dan saat COVID-19. Pakaian, saat COVID 45%, sebelum COVID 13,75%. Furniture, saat COVID 26,25%, sebelum COVID 6,25%. Makanan atau snack, saat COVID 18,75%, sebelum COVID 2,5%. Aksesoris, saat COVID 10%, sebelum COVID 51,25%. Peralatan elektronik, saat COVID 5%, sebelum COVID 26,25%. Dari penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat perubahan persentase jenis kebutuhan yang dibeli sebelum COVID dan sesaat COVID.
Pembelian kebutuhan pakaian saat COVID-19 memiliki persentase 40% atau 30 responden yang memilih dan merupakan jenis kebutuhan yang banyak dibeli di e-commerce saat COVID-19. Dan di posisi kedua, kebutuhan furniture menjadi yang paling banyak dipilih ketika berbelanja di e-commerce di masa pandemi ini. Hal ini disebabkan kemungkinan adanya keterbatasan pergi ke toko secara langsung dan ada ketakutan tersendiri ketika adanya kerumunan ketika membeli kebutuhan tersebut secara offline. Dengan ditampilkannya informasi serta foto yang lengkap dan jelas, maka akan lebih meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Kesimpulan merupakan rangkuman hasil penelitian, memuat informasi singkat agar pembaca dapat mengetahui kelebihan dan metode yang digunakan. Biasanya pada bagian ini mencantumkan saran untuk penelitian lebih lanjut. Kesimpulan dari paper yang saya buat yaitu dampak COVID-19 memang merubah perilaku konsumen saat ini. Pandemi COVID-19 yang memunculkan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut menyebabkan ruang gerak konsumen menjadi terbatas dalam berbelanja atau mengkonsumsi barang. Sehingga terjadi perubahan kegiatan jual beli yang semula kebanyakan dilakukan secara offline dan kini lebih banyak menggunakan platform e-commerce. Tren berbelanja online dalam era pandemi COVID-19 ini mampu meningkatkan kembali minat beli beberapa sektor yang mengalami dampak penurunan penjualan offline akibat COVID-19. Dari penelitian yang dilakukan juga didapatkan bahwa responden menempatkan furniture di urutan presentasi tertinggi kedua sebagai barang kebutuhan yang dicari dibeli di e-commerce saat masa pandemi. Hal ini bisa diterapkan oleh UMKM di bidang furniture sebagai salah satu yang terdampak akibat COVID-19 untuk meningkatkan kembali minat beli konsumen. Yang keenam yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar karya yang dikutip dari penulis lain seperti makalah, buku, atau artikel penelitian. Penulisan daftar pustaka dalam jurnal ditulis setelah kesimpulan. Unsur yang ditulis yaitu nama pengarang, tahun penerbit, judul, nama penerbit, dan juga tempat penerbit. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan di paper yang saya buat. Sekian presentasi paper yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.